Oke, bismillah. Nah, kemarin sudah kita bahas mengenai beriman kepada uluhiyah. Masih ingat apa uluhiyah? Berkaitan dengan apa? Peribadahan atau peribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi banyak orang yang jatuh kepada kesyirikan di dalam masalah tauhid uluhiyah ini, ya. Karena kalau tauhid rububiyah banyak yang meyakininya, seperti orang-orang musyrik pada masa jahiliyah, mereka meyakini tauhid rububiyah. Ketika ditanya wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit bumi, mereka semua serempak menjawab Allah. Tapi ketika diseru supaya beribadah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah, mereka tidak mau. Mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah. Mereka berdoa meminta kepada berhala-berhala, ya. Nah, urgensi beriman kepada uluhiyah atau tauhid uluhiyah ini sudah kalian tuliskan kemarin? Sudah, ya. Kemarin sampai apa? Rukun la ilaha illallah. Urgensi yang pertama, bahwasannya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah tujuannya untuk beribadah. Nah, jadi urgensi tauhid uluhiyah adalah karena tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya surat Az-Zariyat ayat berapa? 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian ulama menafsirkan maksud daripada beribadah kepadaku di sini adalah mentauhidkan aku di dalam ibadah, ya. Kemudian urgensi yang kedua adalah bahwasanya para Nabi Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu tujuan utamanya apa? Mendakwahkan tauhid la ilaha illallah. Dalilnya surat apa? An-Nahl ayat berapa? 36. Bunyinya gimana? Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan ani budullah wajtanibut tagut. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh, ya, kami telah mengutus kepada setiap umat itu seorang rasul untuk menyeru mereka agar menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi tagut, ya. Apa arti tagut? Sesuatu yang diperlakukan secara berlebihan, itu disebutnya tagut, ya. Jadi sesuatu yang seharusnya tidak kita cintai secara berlebihan, kita cintai secara berlebihan, itu bisa disebut tagut. Atau kita mentaati sesuatu yang seharusnya tidak kita taati secara berlebihan, itu juga disebutnya tagut. Terlebih lagi di dalam masalah ibadah yang seharusnya kita tidak menyembah dia, ya, kita tidak menuhankan dia, tetapi ternyata kita memperlakukannya secara berlebihan, ya, menyembah dia, menuhankan dia, padahal itu tidak pantas untuknya, maka ini juga disebut tagut. Jadi suatu perbuatan yang melampaui batas atau berlebihan, keluar dari batas wajarnya, itu disebut tagut, ya. Kemudian yang ketiga apa urgensinya? Nah, kewajiban paling pertama adalah tauhid, ya. Seperti apa contohnya? Ketika Nabi SAW mengutus seorang sahabat yang bernama siapa? Mu'ad bin Jabal, diutus ke Yaman, dan Nabi SAW mewasiatkan kepada Mu'ad hendaknya apa? Yang pertama kali Mu'ad serukan kepada penduduk Yaman adalah syahadat alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Jadi bertauhid dulu, bersahadat dulu bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan
Allah. Baru setelah itu Nabi SAW mewasiatkan kepada Mu'adz, kalau mereka menerima syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, baru diserukan kepada kewajiban yang berikutnya, yaitu sholat. Kemudian kewajiban yang berikutnya yaitu zakat, dan seterusnya. Terus kita juga sudah membahas makna la ilaha illallah. Apa artinya la ilaha illallah? Tidak ada yang berhak diibadahi atau disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mati, ya, is dead, dalam keadaan dia meyakini bahwa tidak ada sesembahan atau Tuhan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah, maka dia pasti masuk surga. Masya Allah. Kemudian setelahnya apa? Rukun la ilaha illallah. Ada berapa rukun la ilaha illallah? Yang pertama, yang kedua, an-nafyu maksudnya apa? Peniadaan, ya. Jadi la ilaha itu disebutnya an-nafyu. Kita meniadakan semua sesembahan. Jadi karena memang kita dapati, ya, banyak di sana manusia bermacam-macam, ya. Mereka menyembah ini, menyembah itu, ya. Batu-batuan, terus kubur-kuburan juga disembah, terus tempat-tempat yang dianggap keramat, pohon-pohon, bahkan ada hewan-hewan juga yang disembah, sapi, ya. Apalagi dan seterusnya, ya. Terus patung-patung, waliyadzubillah, ya. Jadi banyak sesembahan-sesembahan yang disembah oleh manusia. Nah, semua itu kita tiadakan, ya, karena ini rukunnya an-nafyu, meniadakan la ilaha, tidak ada semua itu, semacam itu. Artinya tidak benar semua itu. Sesembahan-sesembahan yang disembah oleh manusia itu tidak benar semuanya. Illallah, kecuali yang disembah itu hanya siapa? Allah. Nah, itu isbat. Illallah, menetapkan bahwasanya yang berhak diibadahi disembah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dua rukun ini harus ada, ya. Kalau tidak ada salah satunya, maka dianggap tidak sah tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyak sebagian orang dia tidak menyalahkan atau tidak mengingkari sesembahan-sesembahan yang disembah oleh mereka, orang-orang yang salah, ya, salah jalan. Udahlah, itu juga benar kok, mau nyembah siapa aja sama, katanya gitu. Bener nggak? Ada orang yang meyakini hal itu, kan? Waliyadzubillah. Menyamakan semua agama, ya. Masing-masing aja, katanya gitu. Tidak boleh. Kita harus punya keyakinan mengingkari nggak benar semua itu, yang disembah selain Allah itu tidak benar. Dan kita harus yakin bahwa yang kita imani ini adalah kebenaran. Dalilnya apa? Surat Al-Baqarah ayat berapa? 256. Bunyinya gimana? Fama yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqadis tamsaka bil urwatil wusqa. Siapa yang mengingkari tagut, sesembahan-sesembahan yang disembah selain Allah, kemudian dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh kepada tali yang kuat. Maksud tali yang kuat ini adalah la ilaha illallah. Jadi kuat tauhidnya. Kalau seseorang mengingkari semua sesembahan-sesembahan yang disembah selain Allah, bahwa semua itu adalah salah, batil, tidak benar, kemudian dia hanya meyakini bahwa Allah sajalah yang benar untuk diibadahi dan disembah, maka tauhidnya adalah tauhid yang kuat, ya, seperti ikatan tali yang kuat yang tidak akan pernah putus. Masya Allah. Kemudian selanjutnya apa? Ya, sekarang baru. Silahkan. Syarat la ilaha illallah. Nah, ini harus terpenuhi juga, ya. Ini komplit, paket komplit ini.
Bismillah. Syarat-syarat la ilaha illallah. Ini paket komplit ya. Kalian harus betul-betul paham di dalam masalah keimanan kepada tauhid uluhiyah ini ya. Karena banyak orang jatuh kepada kesyirikan, sebabnya diantaranya adalah karena kurangnya memahami masalah tauhid uluhiyah ini ya. Sudah? La ilaha illallah. Syarat yang pertama, nah Ustaz bawa perfect and good. Seperti biasa. Berapa orang? 3 orang. Jangan banyak-banyak, 3. 3 aja cukup. Wasulusu kasir, kata Rasulullah. Sepertiga itu sudah banyak. Hah? Nomor 1. Syarat la ilaha illallah yang pertama adalah, nungguin ya, tereng, apa? Ilmu. Harus ya, ilmu, didasari dengan ilmu. Jadi jangan sampai kita la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi tidak ada pemahaman ilmu terhadap itu. Jadi ilmu. Syarat yang pertama adalah mengilmui. Dalilnya surat Muhammad ayat berapa? 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ilmuilah, belajarlah ya, supaya kita tahu bahwa tidak ada Tuhan atau sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dilanjutkan ayatnya, wastaghfir lidzambika walil mu'minin wal mu'minat, dan mohonlah ampun ya untuk dosa-dosamu dan dosa-dosa orang-orang yang beriman dari kalangan laki-laki maupun perempuan. Masya Allah. Jadi setelah kita diperintahkan oleh Allah untuk belajar, mengilmui ya, tentang la ilaha illallah, keyakinan bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah, kemudian Allah perintahkan kepada kita supaya kita banyak beristighfar, mohon ampun untuk diri kita maupun saudara-saudara kita kaum mukminin yang lainnya, laki-laki dan perempuan ya. Jadi jangan sampai kita merasa, oh saya sudah menjadi ahli tauhid, merasa bersih dari dosa. Tidak boleh ya. Justru ahli tauhid itu harus menjadi teladan utama di dalam masalah istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah? Seperti yang Ustaz sampaikan, kalau ada ayat cukup tulis QS titik Muhammad titik 2 19. Nah nanti kalian tulis sendiri ya. Dan hafalin. Kalau ada ujian seperti yang Ustaz sampaikan, pasti akan ada keluar, sebutkan atau tuliskan ayatnya, surat ini, ayat ini, dalil tentang syarat la ilaha illallah. Yang pertama misalkan al-ilmu, tulis ayatnya, surat Muhammad ayat 19. Nah kalau nulisnya salah, harus sempurna, persis seperti yang di layar. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Nomor 2. Nungguin ya. Apa nomor 2? Ya, yakin, harus ya. Ini hadir semua? Siapa yang hadir? Unaisa sama Asia ya. Kenapa Asia Unaisa sakit? Hah? Ada di kamar? Ini bunyi apa? Pesawat. Serem juga ya bunyi pesawat ya. Gimana orang-orang Palestina ya, saudara-saudara kita di sana tiap hari. Cuing cuing bom. Bom tahu-tahu jatuh.
Mudah-mudahan Allah catat yang wafat ya, di sana sebagai syuhada semuanya, diampuni dosa, disayangi, dirahmati. Yang masih hidup diberi kesabaran, ketabahan. Wih, Lintang manggilnya udah kakak aja. Good. Ustadz Super. Tapi memang begitu, adik kelas ke kakak kelas manggilnya kakak. Mas gitu bang. Lanjut. Sudah. Kedua, yakin. Surat apa? Al-Hujurat ayat berapa? 16. 15. Beda satu. Innamal mu'minun alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Orang-orang yang beriman itu hanyalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian seiring berjalannya waktu ya mereka tetap dalam keyakinan itu, tidak ragu-ragu ya. Jadi keimanan itu tidak boleh ada keraguan ya. Nggak boleh, harus dibangun di atas keyakinan 100% ya, yakin. Beriman gak sama Allah? Beriman. Yakin? Mikir dulu deh. Harus yakin iman kepada Allah. Apa makna iman kepada Allah? 4 poin yang pertama kali kita bahas. Beriman kepada wujud Allah, rububiyahnya, uluhiyahnya, kemudian asma wa sifatnya. Jadi tidak boleh ada keraguan. Yang ketiga, sudah? Ini keberapa? Keempat. Kelebihan mencetnya. Lintang, semangat. Seperti yang hadir Zafira, Lintang, Raya, Hana, Mawadah, Talita, Rifka, Hansa, V, Aisyah, G, Nindi, dan Ara. Sudah? Apa ketiga? Qabul, menerima. Kalian pengen dikabul? Qabil tu nikahaha. Harus siap kalian juga menerima ya, calon pasangan di masa depan nanti insya Allah. Jadi harus menerima. Di antara syarat la ilaha illallah yang berikutnya yaitu qabul, menerima ya. Dalilnya surat apa? As 35 sampai 36. Innahum ya, betul nggak? Kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa qalu apa? A inna latariku alihatina li syairin majnun. Oh itu ucapan orang-orang musyrik dahulu ya. Ketika diseru kepada la ilaha illallah, mereka tidak menerima, justru malah menyombongkan diri, menolak ya. Waliyadzubillah. Tidak hanya di situ, mereka juga menghina Nabi Muhammad yang mengajak mereka kepada tauhid. Apakah kami meninggalkan Tuhan-Tuhan kami, sesembahan-sembahan kami, berhala-berhala kami hanya untuk seorang penyair yang gila? Masya Allah, Nabi Muhammad dituduh sebagai penyair terus gila lagi.
ya kan? Luar biasa ya, Nabi Muhammad itu segala macam hinaan, celaan sudah didapat sama beliau. Bahkan lemparan batu ya, ketika di Taif, bahkan ketika perang di Uhud, Nabi sampai patah giginya, ya kan? Sampai kena pukul. Luar biasa ujian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita gimana? Baru dihina sedikit aja langsung nangis ya. Iya, apalagi wanita itu paling rapuh hatinya, ya. Bener nggak? Istri Ustadz itu pernah suatu hari masuk kamar tiba-tiba menangis. Sesungguhnya. Nah, Ustadz nggak tahu apa-apa, lagi di kamar dia masuk tahu-tahu nangis. Hah? Nggak dikasih skincare. Kenapa kok nangis? Masuk tiba-tiba nangis. Ternyata tadi dia keluar rumah, banyak tetangga-tetangga yang nanya, sudah isi belum? Itu waktu Ustadz pertama menikah sama istri. Jadi 7 bulan pertama nikah itu kosong, belum isi. Ya. Itu baru 7 bulan loh, istri Ustadz udah nangis karena sering ditanya-tanya. Jadi hati wanita itu sensitif. Kata Ustadz, udah sih nggak apa-apa, mereka itu perhatian gitu, cuma nanya-nanya doang, jawab aja, belum Allah kasih gitu kan. Anak kan rezeki dari Allah, kalau Allah kasih alhamdulillah, kalau belum ya sudah, dikasih kebaikan belum juga kebaikan. Nah itu kalian juga harus begitu, sabar ya. Tapi mudah-mudahan kalau kalian langsung insya Allah. Nah, ada teman Ustadz 2 tahun baru punya anak. Kemarin ada teman lagi nanya, berapa tahun? 3 tahun apa 4 tahun pernikahan, belum punya anak. Nanya ke Ustadz, gimana sih katanya supaya bisa punya anak caranya? Kata Ustadz, banyak istighfar aja, banyak istighfar, berdoa kepada Allah, insya Allah nanti dikasih. Kan ada ayatnya di surat Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Mohon ampunlah kepada Allah, Allah Maha Pengampun. Setelah ayat itu apa? Yursilis sama alaikum midroro wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Niscaya Allah akan turunkan air hujan yang lebat, terus akan karuniakan kepada kalian anak-anak, harta dan seterusnya. Jadi istighfar itu banyak faedahnya, ya. Iya Lintang. Lanjut. Ini yang keberapa tadi? Ketiga. Keempat. Apa keempat? Hah? Inqiyad. Inqiyad itu patuh, ya, atau tunduk patuh. Jadi jangan la ilaha illallahnya doang kita, ya. Kita sudah berilmu, ya, terhadap la ilaha illallah, terus yakin juga sudah. Terus apalagi tadi, qabul juga sudah. Maka yang keempat inqiyad, patuh, ya, terhadap konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Ya, kalau kita memang betul-betul beribadah, menyembah hanya kepada Allah, kita meyakini Allah sebagai Rabb kita, sesembahan kita, maka konsekuensinya adalah kita harus wajib patuh terhadap apa saja yang diperintahkan oleh Allah. Kita kerjakan, kita laksanakan, dan wajib patuh terhadap segala apa yang dilarang oleh Allah. Itu kita tinggalkan, kita jauhi, ya. Dalilnya surat apa? Luq ayat berapa? 22. Wa may yuslim wajhahu lillah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, maksudnya adalah dia tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan ihsan, maka sungguh dia telah berpegang teguh kepada tali agama yang kuat, yaitu apa?
Urwah al-Wusqa apa artinya? La ilaha illallah. Sudah? Jadi yang keempat apa? Al-inqiyad, yaitu tunduk patuh. Selanjutnya ke berapa? 5. Khamsah. 5. Bahasa Betawinya apa 5, Arif kah? 5 aja ya. Apa kelima? Atau sidkun. As-sidku, jujur. Ya, jujur dari dalam hati yang paling dalam, sedalam-dalamnya. Dalamnya lautan bisa ditebak, tapi dalamnya hati siapa yang tahu? Iya kan? Dalamnya laut bisa diukur, tapi kalau dalamnya hati tidak bisa diukur. Ya. Cintaku padamu dari hatiku yang paling dalam. Padahal hatinya nggak dalam, cetek. Dalilnya surat apa? Hadis riwayat Bukhari, Muslim ya. Untuk nomor 5 dalilnya adalah hadis riwayat Bukhari, Muslim. Gimana bunyinya? Ma min ahadin. Terus yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah sidqan min qalbihi. Terusnya apa? Illa harramahullahu alan nar. Tidaklah seseorang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia jujur tulus dari dalam hatinya, melainkan Allah akan haramkan darinya siksa api neraka. Masya Allah. Jadi harus jujur dari hati ya. Jujur lawan jujur apa? Bohong atau dusta. Siapa? Kalau orang bohong dusta disebutnya apa? Munaroh, munafik. Memang ada yang namanya munaroh di sini? Nggak ada. Munafik ya. Pada zaman Nabi ada nggak orang-orang munafik? Banyak. Mereka bersahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tetapi ternyata itu diucapkan tidak jujur dari dalam hatinya. Makanya mereka disebut munafik, menampakkan diri seolah-olah beriman, tapi ternyata di hatinya dia tidak beriman. Mereka tidak beriman, bohong, dusta, ya, waliyadzubillah. Makanya di sini diberi syarat, bahwasanya di antara syarat la ilaha illallah adalah jujur, betul-betul tulus dari dalam hati yang paling dalam, sedalam-dalamnya mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada kedustaan dan kebohongan. Karena khawatir kalau dusta bohong jadi seperti orang munafik, waliyadzubillah. Dan munafik itu lebih kejam siksaannya daripada orang-orang kafir. Innal munafikina fid darkil asfali minan nar, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang munafik itu berada di paling bawah kerak api neraka. Siksanya paling sadis, paling kejam, paling keras, waliyadzubillah. Kan orang-orang munafik itu nyerang Islam dari dalam. Waktu perang apa itu? Uhud ya. Siapa yang tahu kisahnya? Jadi ketika mau perang Uhud, kalau tidak salah itu perang Uhud, kaum muslimin banyak berbaris mau pergi ya ke Uhud untuk menghadapi orang-orang musyrik Mekah. Tapi di tengah jalan tiba-tiba rombongan orang-orang munafik itu malah kembali lagi ke Madinah. Tujuannya untuk membuat gentar barisan kaum
muslimin, kaum mukminin. Itu pekerjaan orang munafik seperti itu. Jadi mengerecoki, ya. Waliyadzubillah. Sudah? Nah, kalau hadis harus ditulis. Karena kalian nggak bisa nyari. Bisa nyari sendiri nggak? Yakin? Hah? Oh iya, ada di buku. Kalian ternyata luar biasa. Berarti udah dibaca bukunya ya? Oke, good. Lanjut. Nomor berapa? 6. Apa nomor 6? Ikhlas. Masya Allah, ini yang berat. Ya Allah. Lawan ikhlas apa? Lawan enak banget jawabnya ya. Lawan ikhlas apa? Enggak ikhlas. Lawan bahagia apa? Enggak bahagia. Yaitu syirik. Waliyadzubillah. Dan syirik itu ada syirik besar, ada syirik kecil ya. Ada syirik jali yang nampak, ada syirik khafi yang tersembunyi. Dan yang khafi tersembunyi ini yang paling bahaya, yang sering menjangkiti kita ya. Dan di antara hal yang paling ditakutkan oleh Nabi SAW, bahkan lebih takut ya menimpa umat ini, kata Nabi, lebih Nabi takutkan daripada fitnah Dajjal adalah apa? Syirik khafi ini. Apa itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, riya. Waliyadzubillah. Ya Allah. Tapi Nabi mengajarkan doa ya. Kalau tidak salah waktu itu Abu Bakar pernah berkata kepada Nabi SAW, kalau memang kita ini tidak bisa lepas dari kesyirikan ya Rasulullah, artinya kita ini harus berjuang betul-betul untuk bisa melawan yang namanya riya ini, syirik khafi ini. Bagaimana ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, kalau timbul di dalam hati kita ya perasaan kita takut atau khawatir terjerumus kepada syirik kecil yang bernama riya, maka banyak baca doa apa? Udah hafal belum doa ini? Belum? Ya Allah, doa kesyirikan supaya terhindar dari kesyirikan ini harus dihafal. Allahumma Masya Allah, luar biasa. Barakallahu fikum jami'an. Ini harus dihafal, harus sering dibaca. Bahkan seorang ulama mengatakan di antara tanda ikhlasnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala itu terlihat atau nampak dari seberapa besar kekhawatirannya jatuh pada kesyirikan dan seberapa sering dirinya berlindung berdoa kepada Allah supaya terhindar dari kesyirikan. Masya Allah. Jadi semakin kita sering membaca doa ini, berarti itu menunjukkan kita ini orang-orang yang berada di barisan para mukhlisin, orang-orang yang ikhlas ya. Tapi kalau orang yang tidak ikhlas, dia masa bodoh. Waliyadzubillah. Orang ikhlas itu tidak pernah menganggap dirinya ikhlas. Seperti Al-Ikhlas, surat Al-Ikhlas, namanya tersebut ikhlas, tapi ikhlasnya ada tidak? Kalimat ikhlasnya di surat Al-Ikhlas? Hah? Enggak ada, ya kan? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam. Enggak ada kalimat ikhlasnya. Nah, begitulah orang yang ikhlas tidak pernah menyebut dirinya ikhlas. Kalau kita sudah menyebut, oh saya ikhlas, ada nggak begitu? Ikhlas enggak nih ngasih ini? Iya saya ikhlas. Malah kita ditanya ikhlas enggak? Ikhlas itu masalah hati, urusan kita dengan Allah. Dan kita pun tidak boleh ya menilai orang-orang ya. Oh enggak ikhlas nih orang nih, enggak boleh. Ikhlas itu urusan hati. Siapa yang tahu kisahnya Usama bin Zaid yang pernah
dimarahi oleh Rasulullah karena ngebunuh, ketika di peperangan dia ngebunuh musuh, yang musuhnya ini sebelum dibunuh ngucap syahadat la ilaha illallah, tapi langsung dibunuh sama Usama. Peng, dipanggil lah Usama sama Rasulullah. Ya Usama, kenapa engkau membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah? Terus kata Usama apa? Ya Rasulullah, dia itu mengucap la ilaha illallah karena takut dengan pedang saya, karena dia takut mati. Akhirnya dia mengucap la ilaha illallah cuma untuk melindungi dirinya supaya tidak ditebas. Ya aku tebas aja, blank gitu. Kata Rasulullah apa? Ya Usama, asyaqaqta sadra, apakah engkau membelah dadanya sehingga engkau tahu niat orang tersebut ketika mengucapkan la ilaha illallah? Terus diucapkan seperti itu, asyaqaqta sadra, asyaqaqta sadra, sampai Usama tertunduk, dia menyesali perbuatannya. Masya Allah. Jadi kita tidak boleh ya menilai atau mendikte keikhlasan orang lain. Ya sudah, kita lihat saja kalau orang dia berbuat baik atau banyak beramal ibadah, kalau kita ngelihatnya seperti itu, ya sudah kita doakan, ya Allah mudah-mudahan orang tersebut istiqomah dan kita bisa meneladaninya gitu. Jangan kemudian timbul prasangka buruk, waliyadzubillah. Sudah? Ikhlas ya, penting ini ya. Dalilnya apa? Hadis apa ayat? Hadis ya, riwayat Bukhari Muslim. Gimana bunyinya? Hah? Innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtagi bidzalika wajhallah. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan ya dari siksa neraka siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dia mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena mengharapkan dunia, bukan karena mengharapkan yang lainnya ya. Ada orang pura-pura masuk Islam, tujuannya apa? Cuma demi follower misalkan waliyadzubillah ya. Wow, di Indonesia ini umat muslimnya banyak nih, pura-pura masuk Islam biar followernya nambah, subscribernya nambah misalkan, waliyadzubillah. Berarti dia masuk Islam bersyahadat tujuannya tujuannya bukan karena Allah, tidak ikhlas dia, tapi tujuannya untuk kepentingan duniawi, ketenaran, kepopuleran, waliyadzubillah. Ini tidak boleh ya, bahaya ya. Jadi betul-betul harus ikhlas kita. Jadi tidak ada tendensi apapun ketika kita meyakini la ilaha illallah, bukan tujuan dunia dan lain sebagainya. Terus yang keberapa? Yang ketujuh, yang terakhir. Ini yang kalian paling senangi kalimat ini. Mahabbah, cinta, cinta, cinta. Jangan ditambahi i di akhirnya. Bismillah. Mahabbah, ya harus cinta. Betul-betul kita cinta la ilaha illallah. Ya, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala lebih besar daripada kecintaan kita kepada siapapun. Dalilnya surat apa? Ayat berapa? Al-Baqarah 165. Harus hafal ini. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillah andadan yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Di antara manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah, sesembahan-sembahan selain Allah. Mereka mencintai sesembahan itu seperti mereka mencintai Allah ya. Nah, ini ayat yang menyinggung orang-orang musyrik. Jadi mereka itu cinta kepada berhala-berhala mereka ya, seperti cinta mereka kepada Allah. Karena orang-orang musyrik jahiliyah, mereka mengenal Allah, meyakini Allah
tetapi jatuh pada kesyirikan di dalam masalah ibadah yang tadi yang sebelumnya Ustadz pernah, atau yang sudah Ustadz sampaikan sebelumnya, ya. Dan mereka cinta kepada berhala-berhala mereka seperti cintanya mereka kepada Allah, dan Allah tidak mau, ya, di dalam masalah cinta ini diduakan, disekutukan, tidak mau. Kata Allah kemudian, walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Ini harus ada di dalam hati kita. Nempel di sini ayat ini. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang-orang yang beriman cintanya amat teramat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi tidak boleh ada kedudukan cinta yang lain di hati kita yang melebihi kecintaan kita kepada Allah. Harus Allah yang lebih besar. Sekalipun kalau dibandingin dengan orang tua kita. Ya, mana yang kita pilih? Allah. Seperti Sa'ad bin Abi Waqqas ketika masuk Islam, ibunya menolak. Wahai anakku, murtadlah engkau, keluar dari Islam. Kalau tidak, ibu akan mogok makan. Akhirnya beneran ibunya mogok makan. Sampai ibunya jatuh sakit, lemes badannya kayak mau mati. Terus seperti itu. Sampai kemudian saat berkata, wahai ibuku, terserah bagaimana yang ibu mau. Ya. Kalau sekiranya ibu punya nyawa 10, keluar satu persatu nyawa itu, aku tidak akan pernah meninggalkan agamaku ini. Masya Allah. Itu cintanya besar kepada la ilaha illallah, melebihi apapun sekalipun kepada orang tuanya. Jadi kalau tawarannya antara akidah, ya, dengan kekafiran, maka tentu akidah yang kita pertahankan, meskipun yang nyuruh kufur adalah orang tua kita. Jadi tidak ada tawar-menawar. Bahkan Abu Bakar itu lebih ekstrim lagi, Abu Bakar As-Siddiq. Kalau tidak salah waktu itu nama anak beliau siapa ya? Muhammad kalau tidak salah. Ada Muhammad bin Abu Bakar. Tapi waktu itu yang perang Badar itu kan disebutnya perang Al-Furqan, pembeda antara iman dan kekafiran. Dan Abu Bakar perang di sana sama bapaknya, sama anaknya. Dan anaknya pernah cerita ketika masuk Islam, cerita ke Abu Bakar, wahai ayahku, ketika perang Badar, sebetulnya aku melihat engkau. Ya, kalau aku mau bisa aku menyerang engkau, tetapi aku memilih pergi meninggalkan engkau. Terus kata Abu Bakar apa jawabannya? Wahai anakku, kalau sekiranya aku yang melihat engkau, aku akan bunuh engkau. Masya Allah. Abu Bakar lebih ekstrim lagi, karena ini masalah akidah, keyakinan, tidak ada tawar-menawar, ya. Subhanallah. Jadi akidah itu di atas segalanya, ya. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita hidup, kemudian kita dapati bapak kita ternyata muslim, ibu kita muslim, saudara-saudara kita semuanya muslim. Ini nikmat besar, harta paling berharga. Bayangkan betapa sedihnya Nabi Muhammad kalau kita merenungi, ya kan? Pamannya Nabi Muhammad, orang yang paling disayangi oleh Nabi Muhammad. Karena selama hidupnya apa? Membela Nabi Muhammad, ya, dan ikut memperjuangkan agama Nabi Muhammad. Tetapi ternyata tidak sampai masuk Islam, tidak bersahadat. Sedih sekali Nabi Muhammad. Tidak bisa, ya, mengajak pamannya untuk masuk ke dalam agama Islam. Karena hidayah itu di tangan Allah. Tapi kita alhamdulillah, ya kan? Paman kita, bibi kita semuanya muslim, alhamdulillah. Itu nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Umar bin Khattab itu pernah mengatakan bahwasanya Islamnya Hamzah itu lebih dicintai oleh Umar bin Khattab daripada Islamnya bapaknya Umar kalau dia masuk Islam, kata Umar. Karena apa? Karena Umar lebih mengutamakan kebahagiaan yang ada di hati Rasulullah. Karena Rasulullah itu sangat bahagia ketika pamannya yang bernama Hamzah itu masuk
Abbas itu masuk Islam. Karena paman Nabi itu ada banyak. Yang masuk Islam berapa? Hah? Siapa? Hamzah dan Abbas. Hamzah di awal-awal Islam, tapi Abbas itu masuk Islamnya menjelang Fathu Mekah. Sudah mendekati Fathu Mekah baru Abbas masuk Islam. Karena mungkin mikir-mikir dulu dia. Ya. Jadi yang masuk Islam cuma Hamzah dan Abbas. Sedangkan paman-paman beliau yang lain tidak, seperti Abdul Muthalib, ya, lebih yang memusuhi siapa? Abu Lahab. Oh, itu gila lagi itu orang. Ya. Matinya jadi mayat yang membusuk sampai tidak ada yang mau menguburkan. Nguburinya didorong pakai kayu, plung cemplung, blok langsung kubur karena bau busuk dia. Waliyadzubillah. Itu hukuman bagi orang yang suka mengganggu Nabi SAW. Sudah? Mahabbah, ya, cinta. Jadi harus cinta, lebih besar cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi cinta kita kepada apapun, ya. Apalagi kepada manusia, pasangan, ya, atau orang siapa. Kadang kita itu lebay, overload di dalam masalah cinta, ya. Orang antara orang tua misalkan sama siapa orang lain, ini bahaya, ya. Ini wanti-wanti ya buat kalian, karena betul-betul virus yang namanya cinta itu virus yang sangat berbahaya. Kalau sudah menjangkiti, kalian pernah lihat nggak ada perempuan sampai jadi kayak orang gila gara-gara dia cinta kepada lelaki, qadarullah, ya, nggak jadi nikah sama laki-laki tersebut. Setiap hari wanita ini menangis, sampai kemudian diterapi sama orang tuanya, dimasukin ke gentong, ada airnya, setiap hari dimasukin ke situ, disiramin air, katanya terapi pengobatan. Kasihan ngelihatnya. Tuh, kalian harus bentengi diri, ya. Penting. Kalau emang cinta sama seseorang, jangan berlebihan. Titip sama Allah. Ya Allah, aku cinta kepada si fulan, kalau dia jodohku dekatkan, kalau bukan jauhkan dan hilangkan rasa cinta ini. Alamatkan perasaan ini kepada orang yang tepat, ya Allah, gitu. Waduh, ngancam itu. Waduh. Doanya siapa itu? Doanya kalian, ya. Ya Allah, kalau dia bukan jodohku maka jodohkanlah, gitu. Luar biasa. Itu namanya kalian tawar-menawar kepada Allah itu. Tapi ya boleh juga sih. Ya, doa ke Allah itu to the point aja, kita utarakan aja, gitu kan. Cuma ya kita harus meyakini bahwasanya ijabah itu ya Allah yang menentukan, ya kan, bukan kita. Kita nggak bisa mengatur Allah, justru kita yang diatur oleh Allah. Kita menerima saja apa yang Allah berikan, gitu. Ustadz dulu pernah sudah datang ke tempat seorang wanita, sudah dekat sama keluarganya, sudah ketemu sama keluarganya. Tapi qadarullah beberapa bulan setelah itu Ustadz ngerasakan ada keganjilan di hati Ustadz. Ngerasa kayaknya bukan dia deh jodohnya. Meskipun Ustadz sudah sedekat itu. Akhirnya Ustadz berdoa kepada Allah. Ya doanya begitu, ya Allah, kalau dia jodohku maka mudahkanlah untuk segera. Tapi kalau bukan, cabut ya Allah perasaan yang ada di hati ini kepadanya. Karena nggak enak, kita itu terganggu kalau sudah cinta sama seseorang, hidup kita itu terganggu karena ketergantungan terus sama dia, terpikirkan sampai kemudian Ustadz hapus tuh kontaknya, sudah lost kontak. Alhamdulillah beberapa hari setelah itu udah perasaan pun hilang begitu saja. Kemudian diganti dengan yang benar-benar jodoh Ustadz, yaitu yang sekarang jadi istri. Oh iya, subhanallah, itu perjalanan cinta, dan semua manusia pasti akan mengalaminya, ya. Dan istri Ustadz juga itu orang tuanya yang cerita ke Ustadz, ibunya. Ternyata sebelumnya dilamar juga sama orang lain, orang Jogja katanya.
tapi nggak diterima karena ibu mertua nggak mau anaknya dibawa jauh ke Jogja. Karena istri Ustadz kan orang Cikarang, tapi keluarga besarnya Betawi Tulen, Cipinang. Tahu Cipinang nggak? Jakarta Timur, dekat Jatinegara. Kalau ngomong di sana itu lolo gue. Ternyata pernah dilamar katanya. Sampai istri Ustadz itu nangis-nangis kata ibu mertua. Ibu mertua itu cerita. Tapi pas cerita itu lagi nggak ada istri Ustadz. Sampai nangis-nangis katanya di kamar, ngurung diri, ngunci, nangis terus katanya. Sampai ibu mertua itu berdoa kepada Allah supaya segera diganti katanya dengan yang lain. Ternyata situ yang datang kata ibu mertua. Oh, Ustaz udah begini aja. Ternyata situ yang datang kata ibu mertua. Oh, alhamdulillah, berarti emang ini yang didatangkan sama Allah. Dan apa yang didatangkan oleh Allah pasti itu yang terbaik. Ya. Jadi mungkin kalian kalau mengalami hal-hal seperti ini ya sudah kita ikuti gitu. Pasti Allah akan memberikan jalan yang terbaik untuk kita. Ya kan? Kalau dipikir-pikir kan kayak kejadian-kejadian sinetron kayak begini ya. Ini ada dunia nyata seperti itu. Ya, subhanallah. Siapa? Emang udah ada? Kalian masih jauh loh. Iya. Emang Ustadz kepikiran ke arah sana itu setelah lulus SMA. Lulus SMA itu udah kacau pikiran. Kuliah, pikiran di kepala itu. Ustadz nggak tahu ya kalau perempuan. Kalau laki-laki setelah lulus SMA pikirannya kuliah, kerja, nikah. Waduh, udah kayak diserang sama pasukan perang, kepala kayak mau pecah. Tapi alhamdulillah Ustadz diarahkan oleh Allah tiba-tiba ya masuk pesantren Mahada Ali di Cilacap itu. Ternyata di sana tenang. Udahlah, kita belajar agama gitu. Akhirnya menjadi ya tenang menjalani hidup. Udah santai aja, slow gitu. Semuanya rapi sendiri kehidupan. Jangan buru-buru. Di sini siapa yang mau lulus nih? Yang SMA? Talita, Aisyah, semuanya. Yang mau lulus nanti SMA nih. Kan udah SMA kan? Bentar lagi. Mau lanjut kemana itu harus dipikirkan dari sekarang, planning. Nih, Ustadz kasih tahu ya, rahasia. Kebanyakan orang yang sukses berhasil itu bukan karena kerja kerasnya. Artinya persentasenya ya, tapi karena planning yang sudah dia tuliskan, rencanakan. Tentu peran Allah ada juga. Jadi apa yang kita rencanakan, planningkan dari sekarang 100% pasti tercapai di masa depan. Iya. Subhanallah. Ustadz pernah baca buku itu, masalah itu, dan Ustadz mempraktekkan, alhamdulillah. Hampir sebagian besar yang Ustadz tulis planning itu tercapai semua satu-satu. Ustadz dulu nulisnya menikah itu usia 25, tapi Ustadz menikah usia 23. Lebih cepat dari apa yang kita rencanakan. Dan betul ya, kalau kita tulis planning, daftar. Kalau Ustadz itu Ustadz jadikan doa, Ustadz tulis. Ustadz juga punya buku-buku kayak begini nih, kayak diary gitu ya. Bener kan nyebutnya? Diary apa diary? Diary. Ustadz punya juga dulu zaman-zaman kuliah. Ustadz tulis di situ keinginan ke depan. Tapi nyebut Allah juga, ya Allah, saya ke depan pengen ini, usia segini saya pengen ini, ya Allah. Dan itu kadang Ustadz kalau tahajud Ustadz bawa juga kertas itu, mau berdoa sambil baca gitu, ya Allah, ini keinginan saya, ya Allah. Jadi kayak bikin proposal gitu ke Allah. Dan sebagian besar apa yang kita catat itu tercapai bahkan sebelum waktunya. Ya, tulis planning. Karena harus begitu hidup, biar ada arahnya kita apa yang mau diraih. Ya meskipun setelah itu ya udah kita
lupa, tapi kita pernah mencatat planning itu gitu. Dan kita akan terkejut ketika suatu hari kita ngebuka lembaran itu, ternyata, oh ya Allah, ternyata apa yang dulu saya tulis semuanya tercapai. Checklist. Subhanallah. Ada yang sudah menulis planning ke depan? Belum pernah ada di sini? Nulis lah, ya. Ustadz juga nulis tuh, pengen pergi ke Mekah, bisa menjalankan ini. Alhamdulillah tercapai dan free, gratis. Ada yang membiayai tahun 2016 sama kemarin tahun 2023-2024, akhir 2023 sama awal 2024. Keajaiban itu Allah berikan. Pokoknya tulis aja rencana kita itu, meskipun secara logika kayaknya nggak mungkin, tapi pasti mungkin. Allah yang akan menuntun kita, ya. Sudah ya. Oke, ulangi lagi syarat-syarat la ilaha illallah. Ilmu, terus kedua yakin, ketiga qabul, menerima, keempat inqiyad atau patuh, kelima sidqun, jujur, keenam ikhlas, ketujuh mahabbah, cinta. Masya Allah, harus dihafalkan ya. Ini syarat la ilaha illallah. Kalau terpenuhi 7 syarat ini, berarti sempurna la ilaha illallah kita. Kalau tidak ada salah satu saja, berarti la ilaha illallah kita itu cacat, ya, belum sempurna. Oke, sudah nulisnya? Tapi yang dapat perfect untuk hari ini syaratnya hafal 7 itu dulu, sambil menyodorkan tulisan, sambil sebut syarat la ilaha illallah yang ada 7 sama dalil-dalilnya. Oke, barakallahu fiikum jami'an.